Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa na'udzu billahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fiqhus sirah al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua. Hadisatul fil. Hadisatul fil. Peristiwa gajah. Al-fil, gajah. Peristiwa gajah. Bukan yang lalu sudah saya jelaskan kenapa ada gajah di Yaman. Ya. Gajah itu di mana? Di Afrika. Kok ada di Yaman? Nah itu, nyebrang laut itu. Karena memang ketika Ashabul Ukhdud itu orang-orang yang beragama Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dibantai oleh orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan Dzunnuwas dari bangsa Himyar, orang Yaman. Memang dari dulu itu orang Yahudi itu begitu, membantai orang. Dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat itu begitu kerjaannya, bantai umat manusia. Ashabul Ukhdud dibantai, subhanallah. Kemudian nanti perang dunia 1, perang dunia 2, itu mereka semua di belakang itu, di Yahudi. Kemudian datang pasukan dari Habasyah, itu Habasyah membantai, mengalahkan Dzunnuwas dari Himyar di bawah pimpinan Aryad, sehingga orang-orang Habasyi berkuasa di Yaman. Orang-orang Habasyi. Baik, nanti saya jelaskan sedikit tentang itu. Fi ahdi Abdul Muttalib, di masa Abdul Muttalib, kakek Nabi yang tingkatan pertama ya, Abdul Muttalib. Nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi atau Al-Fayyad. Ibnu Hisham, anaknya Hisham. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'at hadisatul fil. Terjadi peristiwa gajah. Allati tazamanat ma'al 'amil ladzi wulida fihi Rasulullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang sezaman, tazamanat. Timbangannya apa? Tafa'ala. Timbangan tafa'ala itu melazimkan dua fa'il. Dua peristiwa bersamaan, itu namanya tazaman, atau dua orang mengerjakan satu pekerjaan. Itu. Tazamanat itu kembali ke mana? Haditsah, ya. Taknya itu kembali kepada haditsah, fa'ilnya adalah haditsah. Tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa khulasatul qissah, ringkasnya. Khulasa itu ringkasan, ya. Summary. Anna Abraha al-Habasyi. Abraha al-Habasyi ini salah satu pasukan dari Aryad yang dikirim Habasyah. Raja Najasyi dari Ethiopia. Ethiopia itu Afrika Timur. Di Afrika Timur. Kenapa dikirim dari sana? Karena ketika Dzu Sa'laban yang selamat dari pembantaian Ashabul Ukhdud itu lari ke Syam, kerajaan Bizantium Timur. Karena ada Bizantium Barat, ada Bizantium Timur. Ya. Itu Konstantinopel di Turki itu punya perwakilan di Syam.
Zul Sa'laban lari ke Syam, minta bantuan untuk melawan Dzunnuwas. Raja Romawi enggak mau karena terlalu jauh. Karena memang jarak antara Syam sampai ke Yaman itu sekitar 2000 km. 2100 km. Maka dia suruh mengirim surat ke Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi itu bukan nama aslinya. Najasyi itu gelar untuk raja-raja yang berkuasa di Habasyah. Sama dengan Fir'aun. Nama aslinya As-Somah bin Abhar. Berkuasa pada tahun 610 sampai 630 Masehi. 20 tahun berkuasa. Itu yang Habasyah ya, yang bukan raja yang lagi mengirim pasukan ke, bukan. Setelahnya itu nanti. Baik. Dari Habasyah sendiri ke Yaman itu hanya berkisar 1300 km. Jadi lebih dekat. Tapi nyebrang laut. Nyebrang laut. Karena memang kerajaan Habasyah pada saat itu mengontrol perairan, kelautan dikontrol. Sehingga dia menjadi negara maju. Subhanallah. Sekarang Ethiopia itu dipenuhi oleh khurafat sufi. Itu. Jadi kuburannya Raja Najasyi sekarang jadi tempat tawaf. Ya, lazim di Afrika itu begitu, menjadi tawaf dan beberapa kuburan sahabat di sana. Subhanallah. Baik. Anna Abrahal Habasyi naibu Malik al-Habasyah. Wakil daripada Malik al-Habasyah. Nama aslinya siapa tadi? As-Somah bin Abhar. Dia berkuasa 610 sampai 630 Masehi. Dia beriman, satu-satunya orang yang beriman di Habasyah. Subhanallah. Istrinya saja yang bernama Maryam itu enggak beriman. Mati di atas keyakinan yang Trinitas. Itu. Abraha saja dia beriman, dia tidak mampu mengislamkan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun seorang rakyat itu, seorang penguasa itu punya kekuasaan, tapi kalau rakyatnya enggak mau berubah, tetap aja enggak mau berubah. Jadi seandainya kalau Umar bin Khattab lahir sekarang dan memimpin Indonesia, kalau rakyatnya enggak mau berubah, paling Umar bin Khattab dilengsarkan tuh. Dilengsarkan tuh, begitu. Ya. Fil Yaman, lamma ra'a al-Arab tatawafadu 'alal baiti fi Makkah. Ketika dia melihat orang-orang Arab itu, karena tradisi bangsa Arab itu setiap tahun itu pasti berkunjung ke Mekah, haji. Walaupun hajinya belang bentong, bercampur kesyirikan dan lain sebagainya itu. Tapi itu tradisi yang terjaga. Tradisi yang terjaga. Subhanallah. Baik. Wa tahujju kulla amin, dan mereka haji tiap tahun. Bana kanisatan kabiratan bi San'a. Maka Abraha ini ingin menunjukkan super powernya, dia membangun gereja di San'a, ibu kotanya Yaman. Untuk pada saat itu. Wasmaha asma yusmi, artinya memberi nama, atau samma yusammi itu boleh. Namanya apa? Al-Kulais, dari bahasa Yunani. Artinya dari bahasa Yunani eksklesia. Eksklesia itu bahasa Yunaninya, artinya gereja. Itu. Ini gereja yang megah. Gereja yang sangat megah. Wa arada yusarrifal araba ilal haji ilaiha badalan min al-baitil harabi Makkah. Dia ingin supaya orang-orang Arab itu hajinya kemana? Ke gereja itu. Subhanallah. Gereja. Coba, dari dulu itu memang kristenisasi itu tetap terus ada, Pak. Dari dulu itu. Kristenisasi itu selalu ada. Dan upaya merongrong Islam itu dari agama-agama yang lain itu selalu ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara, itu menetapkan yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Itu. Ya. Fasami'a bidzalika rajul min bani Kinanah. Fasara ilaiha. Seorang laki-laki dari keturunan Bani Kinanah, dari Kinanah,
neneknya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari Quraisy, karena Quraisy itu fihir ke bawah. Fihir ke bawah itu Quraisy. Fihir ke atas itu disebut dengan Bani Kinana. Mendengar ini tersinggung dia, tersulut ghirah keagamaannya. Wa dakhalaha lailan, dia dari Mekah itu jalan ke Yaman tuh, subhanallah. Jalan ke Yaman tuh. Untuk apa? Ingin dihancurkan tuh Al-Qulaisy itu. Wa dakhala lailan, malam hari masuk ke gereja itu, walatakha judranahu, dia mengotori dinding-dindingnya. Judron itu bahasa lainnya jidarun. Jidarun itu dinding. Bahasa lainnya judronun. Bil uzrah, dengan kotoran. Falamma alima Abraha bidzalika ghadib, ketika mendengar hal ini marah. Ya marahlah, rumah ibadahnya itu dikotori. Sekarang juga enggak boleh seperti itu. Tapi ini terbakar oleh ghirah keagamaannya. Subhanallah. Wa qarrara ayyahdumal Ka'bah, dengan itu dia ingin menghancurkan Ka'bah sebagai balas dendam. Wa sara bi nafsi yakudu jaishan adaduhu situna alf. Maka dia sendiri memimpin pasukan untuk menghancurkan Ka'bah dan membawa pasukan 60.000. 60.000 pasukan, subhanallah. Ada yang mengatakan 70.000. Berarti pada saat itu sudah banyak pasukannya. 60.000 itu. Indonesia aja nggak punya pasukan sebanyak itu. Pada saat itu 60.000. Subhanallah. Situna alf jundiyin wa kana fi jaishihi adadun minal filah. Adadun minal filah. Di antara pasukannya itu mengendarai apa? Gajah. Impor dari Habasyah. Ya, Habasyah, subhanallah. Wa madha yashqu tariqahu la taqifu lahu qaryatan hatta wasala il Mughammis. Jadi selama perjalanan dari Yaman sampai ke Mughammis itu enggak ada yang mampu menghalanginya. Ada perlawanan-perlawanan kecil, kalah semua. Kalah semua pada saat itu. Sampai di daerah Mughammis ini. Nah, daerah Mughammis itu ada orang yang seorang laki-laki yang menjadi penunjuk arah. Ini sama orang Arab, ini dikatakan pengkhianat. Dan mati di situ dan dikubur di situ. Sampai sekarang kuburannya dilemparin tuh orang itu. Karena pengkhianat itu. Karena dia menunjuk jadi penunjuk arah ke Mekah itu. Wa hunaka saqa amwalan li Quraisy. Dari Mughammis sampai ke di Mughammis itu dia merampas harta-harta orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Minha mi'ata ba'irin li Abdul Muttalib. Di antara harta rampasannya itu ada ontanya Abdul Muttalib 200 ekor. 200 ekor kali 20 juta berapa tuh? 4 miliar ya. Nah itu hartanya Abdul Muttalib 4 miliar. Dari sisi onta saja itu. Faja Abdul Muttalib, setelah ontanya diambil maka dia mendatangi karena dia berkemah di situ. Berkemah. Faja'a Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendatangi, itu pakai penerjemah. Karena Abdul Muttalib pakai bahasa Arab, ini Abraha pakai bahasa Habasyah. Pakai penerjemah itu, subhanallah. Luar biasa ya. Pada saat itu sudah ada yang menguasai bahasa-bahasa seperti itu. Baik. Wa kana sayyidu Quraisy, pada saat itu Abdul Muttalib adalah pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy, mengganti ayahnya Hashim. Wa qabala Abraha, maka Abraha menyambutnya. Falamma ra'ahu Abraha ajallahu akramahu, ketika melihatnya, pada saat itu Abraha lagi di atas di tendanya, di singgasananya, ketika masuk siapa ini? Abdul Muttalib, kaget dia. Kagum betapa berwibawanya orang ini. Subhanallah. Sampai dia turun tuh dari singgasananya dan mengajak duduk bersama dengan Abdul Muttalib. Saking berwibawanya Abdul Muttalib itu. Maka bisa dibayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguh berwibawa. Ya kan? Sungguh berwibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya aja seperti itu. Kakeknya apa? Seperti itu. Wa qala lahu, dia berkata,
Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, "Ma hajatuka? Apa hajatmu? Apa keinginanmu?" Faqala, dia menjawab, "Hajati, keinginan saya, ay yaruddal malik, hendaklah malik anda seorang raja, ala mi'atayya ba'irin allati akhadhaha, hendaklah seorang raja mengembalikan hak saya, onta saya 200 ekor." 200 ekor. Tentu Abraham melihat itu, kaget, ini jauh-jauh nemui saya, cuman minta onta doang. Itu. Faqala Abraha, qad kuntu ajabtani. Tadi Anda membuat saya kagum. Membuat saya kagum. Hina ra'aituka. Ketika saya melihat Anda, saya kagum. Tsumma zahattu fika hina ma kallamtani. Tapi setelah Anda berbicara, mengutarakan niat Anda, hilang rasa kagum saya. Hilang rasa kagum saya. Jauh-jauh ke sini minta onta itu. Karena menurut Raja Abraha ada yang lebih besar itu, minta keselamatan dari saya. Itu. Minta apa? Keamanan itu. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin, kamu meminta tentang 200 ekor unta ini yang Anda bicarakan, ini yang Anda maui. Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika. Dan kamu meninggalkan begitu saja, tidak meminta pertolongan, perlindungan tentang rumah yang menjadi agamamu, keyakinanmu, pondasi agama kalian. Qad ji'tu lihatmihi, aku datang ke sini untuk menghancurkannya. La tukallimuni fi, tapi kamu tidak meminta apa-apa dari itu. Artinya dia tidak meminta Abraha untuk membatalkan niatnya untuk menyerang Ka'bah. Bukan Ka'bah. Subhanallah. Qala Abdul Muttalib, apa jawaban Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil, aku adalah pemilik onta-onta tersebut. Rabbun itu pemilik, ya. Kalimat Rabbun itu bisa dipakai untuk kata selain Allah, tapi harus ada idhofahnya. Rabbul bait, Rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban, dan rumah itu punya pemilik, punya tuan. Sayamnauhu, yang pemiliknya akan melindunginya. Dari kalimat mana ayamnau, melarang, melindunginya. Kalimat apa? Mana ayamnau. Maka kita baca doa apa itu? Allahumma la mani'ah. Itu mani, itu ismul fa'il. Dari mana yamna'u. Onta itu milik saya, dan Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan melindunginya. Qala, dengan sombongnya Abraham mengatakan, maka yamtani'a minni, tidak ada yang mampu menghalangi dari saya untuk menghancurkannya. Qala anta wa dzaka. Qala anta wa dzaka. Ini ada footnote-nya, disuruh kembali kepada Ibnu Hisham. Subhanallah. Ibnu Hisham itu memang tarikh yang sangat tua, yang dijadikan rujukan utama orang-orang yang menulis sejarah. Walaupun sebelumnya itu sudah ada sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama, para tabi'in, termasuk putranya Utsman bin Affan, putranya Zubair bin Awam, itu sudah ada yang menulisnya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, anta wa dzaka, itu urusanmu dan urusan pemilik rumah itu. Artinya ya silakan aja, hancurkan. Walaja'at Quraisy ilal jibal, maka orang-orang Quraisy itu berlari ke gunung untuk berlindung. Laja'a itu berlari meminta perlindungan. Ilal jibali wa jalasat tanzuru madza yasna'u Abraha. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan Abraha. Wa'adda Abraha jaisyahu, maka Abraha menyiapkan pasukannya, wa tahayya lidukhuli Makkah, dan bersiap-siap untuk masuk ke Mekah. Tahayya. Walamma wajjahu al-fil, karena gajah yang ditunggangi Abraha itu pemimpin gajah-gajah yang lain. Pemimpin apa? Gajah-gajah yang lain. Namanya Mahmud. Hampir sama dengan nama saya. Wajjahu al-fil wa kana ismu Mahmudan. Ismuhu Mahmudan. Mahmudan itu khobar kana. Ismu apa? Wa kana ismuhu Mahmudan.
Ismu itu apa? Ismu kana. Kemudian mahmulan itu khabarnya. Ila Makkah tabarak. Ketika dihadapkan ontanya ini menghadap Mekah, menuju Mekah, tiba-tiba ontanya duduk. Barak itu menderum. Menderum. Kuda menderum, unta menderum, apalagi gajah menderum itu. Wa darabuhu, kemudian dipukul, tetap aja tidak mau. Liyaquma fa'aba. Untuk berdiri tetap tidak mau. Walamma ghayyaru wijhatahu qama yahrulu. Ketika gajah ini diarahkan membelakangi Ka'bah, tiba-tiba dia lari. Itu binatang instingnya sudah ada itu. Bahwa enggak benar nih, ada akan musibah nih. Jadi ketika dihadapkan membelakangi Ka'bah, lari dia, pulang ke Yaman lagi. Yaman lagi. Tsumma arsalallahu alaihim tayran ababil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka tayran ababil. Burung, sebenarnya ababil itu artinya berbondong-bondong. Berbondong-bondong, tapi karena sudah kadung menjadi burung ababil itu. Burung ababil artinya berjamaah itu. Itu dari laut itu. Dari laut itu. Dikisahkan di kitabnya Uyunul Athar, itu dari laut tuh. Hitam legam itu. Orang-orang itu kaget, apa itu? Ternyata burung. Di paruhnya itu ada batu yang membara, di kedua kakinya ada batu membara. Dilemparin semua orang itu kena. Kalau kena itu langsung seperti kapuk kena api itu. Oh iya. Seperti api kena mengenai kapuk gitu. Itu langsung terbakar itu, subhanallah. Tahmilu ahjaran fala tusibu ahadan minhum illa ahlakatu. Setiap batu yang menimpa orang pasti mati. Pasti mati. Termasuk Abraha juga mati. Yang tersisa hanya beberapa orang saja. Beberapa orang saja. Makanya di Ka'bah di Mekah itu ada orang-orang Habasyah, ya, gara-gara sisa dari ini. Sisa dari ini. Dan peristiwa ini disaksikan beberapa orang yang pada akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hidup, satu orang juga lari sampai ke Habasyah sana. Dilaporkan kepada Raja Najasyi. Begini. Setelah laporan, burung ababil ngelemparin dia batu, mati. Mati itu. Jadi mungkin dari situ benih-benih keimanan dari Raja Najasyi Al-Asomma bin Arbah ini sudah muncul seperti itu. Karena ketika Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi, orang-orang yang menyaksikan, penduduk-penduduk Quraisy itu yang menyaksikan itu menyambungkan peristiwa itu, subhanallah. Karena pada saat tahun itu juga Nabi SAW dilahirkan. Taib, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Subhanallah, ini peristiwa yang besar. Di ma'ruf ini. Peristiwa gajah ini ma'ruf, masyhur. Sebagaimana masyhurnya banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Baik, saya tidak usah terjemahkan artinya ya, dari ayat antum sudah paham itu. Hadisatul fil waqa'at fi syahril Muharram. Peristiwa gajah ini, pasukan gajah ini terjadi di bulan Muharram. Al-muwafiq li awakhir Februari. Bertepatan dengan akhir Februari. Au awail Maris, atau awal Maret. Sanata khamsumi'atin wa wahidatin wa sab'ina, tahun 571. Ai qabla miladi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihawalai sekitar syahrun wa nisab, sebulan setengah kira-kira. Jadi peristiwa ini terjadi sebulan setengah sebelum Nabi lahir. Pada saat itu Aminah lagi hamil besar. Makanya Aminah itu tidak lari ke gunung. Bagaimana mau naik gunung hamil besar? Jadi dia tetap tinggal di rumahnya. Orang-orang Quraisy lari semua ke gunung, Aminah tidak. Sebagaimana dalam kitabnya dikisahkan seperti itu.
Wala'allana naqihu ma'ha al-wafaqat at-taliyah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ada sekitar 8 pelajaran itu kalau tidak salah. Ada 9, ada 10. Baik, kita bahas satu persatu. Ini secara sekilas peristiwa serangan gajah. Itu masyhur. Dulu saya masih ingat waktu kecil itu kalau Maulid Nabi itu panitia buat gajah itu. Buat gajah Pak, besar-besar itu. Ditaruh di dekat mimbar penceramah itu. Kita senang-senang aja. Ternyata setelah kita tahu ternyata itu bid'ah. Masya Allah. Subhanallah. Senang karena dapat apa? Dapat telur. Telur yang ditusuk-tusuk itu ada bunga-bunga. Sampai sekarang masih ada itu. Subhanallah. Taib. Al-awwal. Yang pertama, inna hadisatal fil ja'at litubriza wa tu'liya makanata Quraisy. Peristiwa serangan gajah ini salah satu hikmahnya adalah litubariza, untuk menunjukkan, wa tu'liya, untuk meninggikan makanata Quraisy, meninggikan kedudukan bangsa Quraisy, bangsa Quraisy. Baina sa'iril qabail Arabiyyah, di antara kabilah-kabilah Arab. Fahiyal qabilatul lati humiyat, karena kabilah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijaga? Karena ini adalah kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Wa illam takun hadil maqsudah, walaupun kalau seandainya bukan ini tujuan utamanya dari penyerangan dari perlindungan Allah terhadap bangsa Quraisy dengan memusnahkan Abraha. Orang-orang Quraisy kan musyrik, ya, musyrik. Quraisy itu ahlul kitab. Gitu. Secara kedudukan lebih mulia ahlul kitab. Gitu. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu musyrik. Musyrik. Ahlul kitab ini orang yang mereka yang pernah diturunkan kepada mereka wahyu. Tapi Allah melindungi bangsa Quraisy. Melindungi bangsa Quraisy. Walaupun itu bukan tujuan utamanya, wa illam takun hiyal maqsudah wa innama ja'a al-himayat taban. Tapi perlindungan yang didapatkan bangsa Quraisy itu masuk dalam masuk dalam kandungan perlindungannya terhadap Ka'bah. Allah melindungi Ka'bah, otomatis Allah melindungi bangsa Quraisy. Karena pewaris Ka'bah itu dari masa ke masa itu bangsa Quraisy. Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang membangun bersama anaknya, nanti akan dibesarkan dan diagungkan oleh anaknya, anak cucunya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa arduha yal ardul lati hurisat. Bumi Ka'bah, bumi Mekah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh perang di situ. Enggak boleh perang, enggak boleh bunuh binatang. Gitu. Enggak boleh mengambil barang yang jatuh. Di situ doa terkabulkan. Makanya kata kawan saya kalau kamu nanti ke Mekah, jangan pernah bilang, saya enggak usah cium Hajar Aswad lah. Enggak pernah terjadi itu. Tapi azamkan untuk mencium. Nanti antum sampai sendiri ke sana. Tahu-tahu sudah sampai sana tuh. Jadi enggak boleh ada niat buruk di situ. Maka dalam Al-Qur'an tuh, siapa yang ingin berbuat jahat di tanah haram itu, Allah sudah mengancam, mengazab 2 kali lipat. Gimana tuh? Bi ilhadin, gimana bacanya tuh? Wa man yurid bi ilhadin. Saya lupa ayatnya itu. Baru niat itu sudah diancam azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Wasair al-qabail intasara alaihi Abraha. Subhanallah. Dan kabilah-kabilah itu menang atas Abraha. Walaupun sebelumnya wastibahi ardiha wa huwa fi tariqi ila Makkah. Walaupun sebelumnya kabilah-kabilah yang dalam perjalanan dilewati oleh Abraha itu ditundukkan oleh Abraha. Tapi dengan ini binasanya Abraha, mereka semua tertolong. Wastibahu ardiha wa huwa fi tariqi ila Makkah. Paham ya? Fa idza zaharat wa barazat makanatu Quraisy
Maka dengan itu posisi Quraisy itu apa namanya? Kelihatan, nampak kemuliaannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamayyazat ala sa'il qabail, berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain. Subhanallah. Tsumma bu'isa minha wa fiha, kemudian diutus dari bangsa Quraisy ini Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tabat hadhil qabail in qadat sa'ir qabail al-arabiyyah. Ketika bangsa Quraisy ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabilah-kabilah yang lain ikut. Kabilah-kabilah yang lain ikut. Fahiya ashbaha bi ra'si sun'ah. Karena Quraisy ini seakan-akan kepalanya bi ra'si sun'ah, kepalanya dari seluruh kabilah-kabilah. Summa taba'a fanqada sa'irul jasad. Kalau kepalanya sudah tunduk, pasti seluruh anggota tubuhnya juga tunduk. Wa maqimatul jasad wa maqimatul jasadi. Qimah itu nilai. Idza dhahaba ar-ra'su, maka badan itu enggak ada nilainya apa-apa kalau kepalanya hilang, gitu. Kepalanya apa? Hilang. Yushhadu li hadzal ma'na, dari pengertian seperti ini ikhwan fillah, anna qabailal arab, dapat lihat bahwa bangsa-bangsa kabilah-kabilah Arab hinama kanatil harbu, ketika terjadi perang antara kabilah Arab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sijalan bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kuffari Quraisy, dan kafir-kafir Quraisy, kanu yantazirun, mereka itu menunggu semuanya. Ketika terjadi peperangan ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menunggu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, in hazama Muhammadun Quraisyan, kalau Muhammad itu menghancurkan Quraisy, dakhalna fi dini Muhammad, maka pasti kami akan masuk ke agama Muhammad. Jadi ini tetap menunjukkan bahwa Quraisy itu diikuti. Kalau dia dihancurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan ikut agamanya. Tunggu kepalanya dulu ditundukkan, itu. Wa in baqiyatiz za'ama fi Quraisy lam nakun khusruna alaqatuna biha. Kalau kepemimpinan di orang-orang Quraisy, maka hubungan kita dengan Nabi Muhammad, hubungan kita dengan dengan mereka tidak hilang. Karena Quraisy itu adalah pemimpin daripada kabilah-kabilah bangsa Arab. Walamma intahal amru dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah fatihan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menundukkan Mekah yang disebut dengan Fath Mekah, wa qada hadzal ra'su, dan kabilah Quraisy ini masuk dalam Islam, in halatil qabail arabiyyah lidukhuli fi dinillahi afwaja, maka kabilah-kabilah Arab itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itulah bahasa Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka disebut tahun itu sanatul wufud, amul wufud, karena banyak utusan-utusan yang masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Sehingga dari situlah seluruh kabilah-kabilah Arab itu masuk dalam Islam, termasuk Bani Hanifah yang pada akhirnya sebagian daripada murtad ketika Nabi SAW meninggal dunia. Baik, paham di sini ya? Saya nggak usah baca semuanya. Kita masuk yang kedua. Ini pembahasan selanjutnya tetap itu membahas tentang bahwa bangsa Quraisy itu adalah pemimpin daripada kabilah-kabilah yang lain. Aslani, yang kedua, hadzal rajul al-Kinani, laki-laki ini dari dari kabilah Kinana ya. Alladzi kharaja min biladi ila al-Yaman, yang keluar dari negerinya menuju Yaman. Limadza kharaja? Kenapa dia keluar? Wa qata'a hadzal masafat at-tawilah, menempuh perjalanan yang sangat panjang. Subhanallah. Al-masafat itu jarak
At-tawila yang panjang. Laqad qata'a hadzal rajulu hadzal masafat at-tawila. Laki-laki ini telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Intisaran li mu'taqadihi. Demi menolong, membantu keyakinannya. Membantu apa? Keyakinannya. Subhanallah. Padahal keyakinannya keyakinan yang syirik toh. Tapi ini membela nih. Membela ini. Subhanallah. Wa intiqaman li hurmatil bait. Dan untuk menjaga kehormatan Baitul Haram. Saro bi nafsi, jalan sendiri. Subhanallah. Enggak ngajak kawan-kawan. Ayo kita ke Yaman, hancurin Quraisy, tidak ada itu. Dia berangkat sendiri. Wa dhahha, dia mengorbankan waktunya, tenaganya. Wa badzala fi sabili mabda'ihi, dia berjuang di jalannya, keluar uang sendiri demi membela Baitul Haram. Wa huwa mauqifu yudzakkiruna haqqa dinina alaina. Peristiwa ini mengingatkan kita ada hak-hak agama kita yang harus kita bela. Harus kita bela. Subhanallah. Ad-nasira, kita berjalan, berjuang. Wa nubadzila wa nudhhiya, mengeluarkan apa yang kita mampu, mengorbankan apa yang kita mampu, min ajli dakwah, untuk dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dari Bani Kinana ini mengajarkan kita untuk berjuang demi agama. Subhanallah. Dia saja yang akidahnya menyimpang dengan kesyirikannya mau seperti itu. Lah kita yang sudah jelas-jelas benar di atas hak, subhanallah, kalah sama dia. Innal adida minna la yash'uru bitakasul. Sesungguhnya banyak di antara kita. Al-adid itu banyak. La yash'uru, merasakan, bitakasul, malas. Lil qiyami, untuk menjalankan apa-apa yang ada di dalam agama. Lihadzal din, dalam perkara-perkara agama. Menjalankan kewajiban pribadinya saja malas. Banyak itu. Bagaimana mau berkorban? Tidak mungkin itu. Wa hadzal rajul yamdi fi rihlatin syaqqah. Laki-laki Kinani ini menempuh perjalanan yang panjang penuh dengan kesulitan. Dulu kan tidak ada jalan tol, tidak ada jalan aspal, ya kan Pak? Subhanallah. Ali saja dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki, sandalnya aus, habis tuh. Padahal cuman perjalanannya 10 hari. Itu pun berhenti-berhenti. Kalau Nabi SAW itu Ali dari Mekah ke Madinah itu 4 hari. 3 hari 4 hari. Jalan kaki tidak pernah berhenti. Itu, kecuali sholat. Sampai di Madinah sandalnya habis. Ini dekat ini. Bagaimana dari Mekah ke Yaman? Subhanallah. Mekah ke Yaman. Subhanallah. Tentu lebih jauh lagi. Tentu lebih jauh lagi. Baik. Li'ajli maqalatin sami'aha. Dia berjalan seperti itu dari Mekah ke Madinah hanya mendengar perkataan si Abraha ini, bahwa dia ingin memalingkan orang-orang agar haji kemana? Ke Son'a. Itu. Ke Son'a. Subhanallah. Betapa beraninya itu ya. Betapa beraninya itu. Subhanallah. Yuridu an yantasir li baitillah, ingin menolong agama Allah, ingin menolong Baitullah, rumah Allah. Innaha himmatun wa tadhiyah. Sesungguhnya itulah keberanian dan pengorbanan. Mata kanat fi qalbi muslimin, kalau ada di hati seorang muslim yang punya kepedulian terhadap agamanya, pasti akan melakukan seperti itu. Subhanallah. Dan ini tidak mungkin kita rasakan ikhwani fillah kalau kita tidak memahami agama kita. Pasti itu. Tayyib. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian yang kedua, inna ahwal al-arabi, bahwa kondisi bangsa Arab, waqa'at hadisatul fil, ketika terjadi
peristiwa fil ini, peristiwa bergajah ini, tadullu ala annam kanu auza'an wa ashtata, menunjukkan bahwa mereka itu terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Wa minhum man huwa khadun lil akarisah, di antara mereka ada yang tunduk kepada kaisar-kaisar fil Iraq, di Irak. Itu kaisarnya apa? Kaisarnya Persia. Wa minhum man huwa khadun lirrum fi Syam, di antara mereka ada yang tunduk kepada raja kaisar di Romawi, di Rum, di Syam sana. Wa minhum man khada'a lil ahbashi fil Yaman, di antara mereka ada yang tunduk kepada raja Habasyah di Yaman. Man huwa khadi'un lil ahbash. Wa minhumul qabail al-arabiyyah al-mutaharib wasatul jaziratul arabi, di antara mereka ada juga yang saling berperang. Wa minhum al-qabail al-arabiyyah al-mutaharibah, saling berperang, atau al-mutaharabah, saling berperang. Subhanallah. Walamma ja'um hadzal ghazul khariji, ketika terjadi serangan dari luar, yakni dari Abraha, madza sana'a bihim, apa yang mereka lakukan? Tidak ada, ikhwani fillah. Kana yamur qabaila fatasaqatat baina yadayhi, ketika Abraha itu melewati kabilah-kabilah Arab, enggak ada yang berani melawan karena tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Falam yakun lil arabi bi sifatihim araban makanun fi hadzal alam. Pada saat itu enggak ada, bangsa Arab itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, tidak punya peran sedikit pun. Fama hadasa fi qissati fil kana miqyasan li haqiqatil arabi. Apa yang terjadi di peristiwa peristiwa bergajah ini, pasukan gajah ini menunjukkan hakikat bangsa Arab, bahwa mereka tidak punya kekuatan pada saat itu. Ketika diserang dari bangsa luar, tidak punya kekuatan untuk melawan karena mereka berpecah belah. Paham ya? Li haqiqatil arab wa quwwatim al-mujarradah minal Islam. Jadi kalau orang bangsa Arab itu lepas dari Islam, ya begitu, enggak ada apa-apanya. Termasuk bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita. Kalau kita jauh daripada Islam, pasti begitu. Terjadi perpecahan, mudah ditundukkan oleh orang, kita terjatuh pada kehinaan dan lain sebagainya. Hina ma tata'arrud li ghazwin khariji. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin bangkit, ingin selamat dan Allah ingin mengangkat kehinaan dari kita, tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama. Hadhihi hiya haqiqatul qaumiyah al-arabiyyah al-mujarradah. Ini kalau mereka bangsa Arab itu fanatik terhadap kearabannya, bahwa itu tidak ada artinya kalau terlepas daripada Islam. Dulu itu kan ada awal-awal terjadi pergolakan politik itu, subhanallah, ada namanya pan-islamisme atau pan-arabisme. Itu. Jadi mereka ingin kembali kepada kesukuannya, subhanallah. Subhanallah. Dan ini adalah hal yang dilarang dalam agama. Tayyib. Ini di faedah yang kedua, bahwa intinya bangsa manapun atau umat manapun kalau terlepas daripada ajaran Islam pasti lemah, pasti lemah. Tidak ada perannya apapun, karena yang menguatkan adalah Islam. Subhanallah. Maka Umar itu mengatakan kita ini bisa seperti ini karena Islam. Karena Islam, dan tidak mencari kekuatan selain Islam. Tayyib. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita keempat saja. Ar-Rabi, mauqifu Abdul Muttalib. Posisi Abdul Muttalib. Wa huwa musyrik. Dia musyrik. Abdul Muttalib itu musyrik. Buktinya apa? Ketika ingin menyembelih anaknya Abdullah, dia mendatangi siapa? Mendatangi berhala.
dan meminta diundi siapa yang keluar namanya. Keluar namanya Abdullah. Yuhi lil muslim, menginspirasi kita seorang muslim biwujubil i'timadi 'ala Allah. Wajibnya i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul alaihi, tawakal kepada Allah, wasiqatu binasrih, dan percaya Allah pasti menolong. Abdul Muttalib saja yang musyrik, ketika dikatakan saya akan menghancurkan rumah Anda, yakni Ka'bah, apa katanya? Walil baiti rabbun, dia punya pemilik, yahmihi, akan menolongnya, akan melindunginya. Subhanallah. Ini perkataan siapa? Abdul Muttalib. Yaqulu wa huwa wathiqun anna li hadzal bait rabban sayatawalla himayatahu. Dia yakin bahwa rumah ini dan pemiliknya pasti akan menjaganya. Sayatawalla himayatahu. Tawalla yatawalla. Sayatawalla, pasti akan menjaganya. Anna li hadzal bait rabban. Wa madza yuqalu lil muslim alladhi yaghful an hadzal ma'na. Bagaimana seorang muslim itu bisa lalai mengambil nilai dari ini? Subhanallah. Sehingga dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An-nasrillah subhanahu wa ta'ala dini wa nabi wa ibadis salihin. Subhanallah. Orang musyrik saja Allah bantu. Berarti orang muslim itu lebih utama dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia yakin tawakal kepada Allah. Paham ya? Ma ahwajal muslimul yaum. Begitu muduhnya muslim zaman sekarang tentang hal ini, tentang keyakinan seperti ini. Subhanallah. Karena kebanyakan dari mereka wahum yata'allaquna katsiran bil asbab. Mereka tuh banyak bergantung kepada sebab-sebab, mencari sebab, bukan mencari sumber sebab. Kan begitu ya? Subhanallah. Allah itu nomor keberapa? Kesekian kalinya. Nah, setelah susah baru jumpa Allah. Wa katsirum minhum yatakhabbatu fil bahsi an asbabin nasr. Banyak di antara mereka mencari sebab-sebab untuk pertolongan tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling utama kita meyakini ayyastash'iru awwalan uzmatas thiqah billahi wa nasrahu. Merasakini dulu tentang pertolongan Allah pasti akan datang dalam segala permasalahan. Apalagi dalam perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian membantu Allah, menolong Allah, di sini bukan Allah yang dimaksud, tapi menolong agamanya. Yansurkum, pasti Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, akan menguatkan kaki-kaki kalian, menguatkan pondasi kalian, menguatkan ekonomi kalian, menguatkan agama kalian, akidah kalian. Maka di surah Al-Fil itu Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya Abraha itu sia-sia. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Sudah Isya? Baik. Insyaallah kita sambung ke faedah yang kelima pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, diberkahi umur kita, dan dipanjangkan serta diberikan amal yang baik. Karena orang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.